ibu-ibu yang telah berhadir pada kesempatan ini, kami ucapkan selamat datang di rumah orang tua kami ini. Jadi yang banggasan sebenarnya bagas dinam tulang nama atau angging membuat buru ke banggasan nautadohon nomor 4 kami bagas itu sumbernan tulang itu tuan rumah. Jadi sebagai anggota keluarga dan merasa berbicara di tengah-tengah keluarga. Jadi di ibu-ibu anggota arisan atau ada keluarga majelis Tarbiyatul Nisa. Berarti pendidikan perempuan mana untuk Tarbiyatul Nisa. Dalam Al-Quran disebutkan An-Nisa adalah surah ke-4, surah An-Nisa setelah Al-Baqarah, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran baru An-Nisa. Namun Quran juga mengajarkan bahwa dalam hal mendidik perempuan itu dikaitkan dengan kata solihah. Kata solihah padanan katanya dalam Al-Quran ada 5 bentuk padanan kata atau yang serupa makna dan tujuannya dan penekanannya berbeda. Solihah artinya baik, tapi kebaikan ini bukan sama dengan makna kata kebaikan yang lain. Jadi di bahasan Al-Quran ini adung kata-kata baik. Pertama adung warna toyib. Toyib artinya baik. Lalu adung warna khair. Khair pun artinya baik. Jadi toyib pada perempuan toyibah, pada khair artinya juga baik. Lalu ada ma'ruf juga artinya baik. Kemudian ada ihsan artinya juga baik. Lalu ada solih baik. Kalau perempuan disebut dengan solihah. Nah, untuk menjadi wanita solihah, menjadi anak yang solih, apakah cukup dengan sholat? Tidak. Apakah wanita itu cukup dengan melakukan amal kebaikan? Belum tentu. Atau dengan melakukan hal-hal yang diperintah agama menjauhi larangannya juga belum pasti. Jadi apa itu makna solihah baik dalam Al-Quran? Inilah yang akan kita kaji dalam pengajian Tarbiyatul Nisa ini sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi ibu-ibu. Jadi untuk menjadi wanita solihah, pertama dia harus baik. Itulah yang disebut dengan kata toyib. Berasal dari kata tobayatu. Jadi toba atau toyib artinya baik, tapi maksudnya baik secara fisik. Ijabu diri ba, pala mali bamangan, pala manguasi baminum, pala loja istirahat. Nah, ketika kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus, pada hakikatnya orang ini tidak baik karena dia tidak mempraktikkan kata toyib. Lalu dalam hal berpenampilan juga sama. Rawat dirimu karena hanya tubuhmu lah yang menjadi alatmu untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku nijamu badan di bawah, dirawat. Ulang masalah indah dirawat atau dipadiar, maka ada disuruh kita berhias, memperindah diri. Ulangan tongsongan na di mana sasa bulan ngamari diri dia kan. Mengapal masilo dan daki sudah hingga mana. Berawat diri, berhias inang dibalas jadi keluar rumah. Jadi adalah perintah Quran disebutkan dengan toyib. Makan juga sama.
Maka tidak cukup dengan yang halal, harus juga baik. Karena Quran mengajarkan kullu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik. Maksudnya kalau seseorang sudah divonis punya penyakit darah tinggi, tentu ada beberapa makanan yang tidak baik buat kesehatannya. Nah, menjaga itu adalah perintah agama. Ulangan pengibainya pemikiran sudah lehen Tuhan di ita rasukidon, tentu untuk dipangan dia. Pemahaman salah. Allah menyuruh makanlah yang halal, lagi baik. Sudah halal, baik. Daging kambing disembeli atas nama Allah, marzu diurja atau wadung kalak mangkeka, memang halal do daging yang bengong. Tapi nadungi ng riwayat jantung atau darah tinggi ulang papangan ini dokter. Nah, indai pangan ko idokon minat toyib baik. Tapi apabila dimakan berarti dia bukan menjaga kebaikan. Jadi itulah toyib, menjaga fisik tetap baik. Tapi jangan pula berlebihan. Maksudnya berlebihan dalam berpenampilan berlebihan, anggo poso-poso bujing-bujing dabu pamake na layak dope pamake ni bujing-bujing. Pero kung inang namaruanon mo amo tinarap to bang be makan ngamong ginantong be pamake na besungon bujing-bujing. Nah, menyesuaikan pakaian ni petoyib din. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membain aturan ni jago fisikmu, bukan berarti datul lebih marwana marlipstik, bukan ni. Harus justru merawat diri. Itu konsepnya, kan? Tentukan nggak mungkin bikin yang masih sepeda pakai sepeda gunung be, kan? Kan nggak mungkin bilang anak benda sumoni, kan? Atau sungguh dia ulat ni maraton jalan kan merlojong pengak lupas be kan ulat namar dalan-dalan jogging. Jadi sebenarnya perintah ni Allahon thayyib adalah dalam bentuk menjaga kebaikan fisik. Jaga diri ni bang ulangi parakan sini. Nabi Adam alaihi salam turun sian sarugo lalu tu duniawan marsuma di sia bangunan sugi opat imanai dokon Ka'bah kemudian di zaman Nabi Adam ini belum marwal guarni bangunan keliling Nabi Adam mengitari bangunan bersegi empat dengan menjadikan sebelah kirinya bangunan itu on menedokon tawaf kemudian hari kan pintu kali yang keliling amat doa di Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah zalim pada diri kami sendiri. Jadi dosa pertama manusia adalah menganiaya diri sendiri. Misalnya madung malai tahan-tahannya walaupun puasa, kalau sudah datang berbuka lebih besar pahalanya menyegerakan berbuka. Ang urusan mangan naroto lah namar buko itu kan membatalkan puasa disunahkan segera. Jadi ulang perasaan dalam buri au tahanau lupenang kuno butalkon naron madung kudu bisa butalkon nih salah. Ini perintah dalam Quran thayyib. Jadi harus benar-benar dijaga. Walaupun dengan keterbatasan atau alat-alat untuk merawat diri. Anggosan narikan macanggih do amu kaum perempuan untuk berhias kan? Macanggih. Pala binege do na binege. Satas saja makanan ni kosmetik saja. Satas do be. Ana mulai do gunting sisilon nasi. Kan? Hand body na lain duje, sabun na lain duje, sampo na lain duje, wala bumata lain duje, sampo na, wala nautua na asing duje, pambunuh na, kan? Baru on adalah kemudahan di leher Allah diida bagi na mampu, tapi lagi paksa untuk ujian itu, kan? Anak najolo besok ni dia berhias dua lain, tapi semampu na.
ngadok na jolo odol sikat gigi ahami ben kalak na jolo arang iwa sumuni tuk-tuk bari pargosok pun pipuni kan adong antung abuan ngadong abuan sama lupa umpuan maruan abuan topak si songal itu bibon dari ido mirakuya duguti kan rek men si songal kan bulung ni bulung kan nangilu kan. Tapi intinya merawat diri. Bagaimana cara merawat diri? Ya sesuai dengan kemampuan. Itu perintah agama. Kesederhanaan yang dimaksud dalam beragama bukan berarti dengan tidak menjaga kebersihan. Kita harus tetap menjaga kebersihan. Rasulullah adalah orang yang paling benar-benar menjaga tubuhnya. Bangun dari tidur Rasulullah, rambutnya tidak pernah kasar kusut. Jadi Rasulullah memang menyisir rambutnya dengan tangannya. Nah, jadi Rasulullah itu betul-betul menjaga kebersihan. Itu perintah pertama untuk menjadi orang baik. Jaga fisikmu. Lalu kata kedua, ada khair, artinya juga baik. Toib artinya baik, khair artinya juga baik. Tapi beda penekanannya. Kalau toib, jaga fisikmu. Kalau khair, jaga sifatmu. Sifat. Dalam berkata-kata kita harus baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair, kata Rasulullah. Berkata baik adalah sifat. Nah, orang yang bersifat baik itu cerminan hati. Hatinya kalau sudah baik, maka akan keluar kata-kata yang baik, kan? Itu khair. Kalau ma'ruf artinya sikap baik, artinya juga baik. Thayyib artinya baik, khair artinya juga baik, ma'ruf artinya juga baik, baru ihsan juga artinya baik, sholih juga artinya baik. Nah, tapi penekanannya beda-beda. Kalau thayyib maka jaga fisikmu, khair jaga sifatmu, kalau ma'ruf jaga sikapmu. Jadi beda hal. Ibu-ibu buat pengajian nasional saya sekali sebulan. Aham tujuan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa arti amar ma'ruf nahi mungkar? Mengajak orang bersikap baik. Itu guna artinya amar ma'ruf. Dan semua organisasi atau semua lembaga keagamaan tujuannya sama, beramar ma'ruf, mengajak orang bersikap baik. Nah, ini maksud sikap orang sehat dengan siano biado kedo ita tungkir di rumah sakit jolonya imanan ne dokon ma'ruf biado sikapmu pala bonggal diho dengan sapangajianmu orang sehat. Tapi kalau tidak peduli berarti dia tidak punya amar ma'ruf. Nah, kita mengaji seperti ini bertemu sekali dalam sebulan adalah untuk menjaga sikap baik. Asulungan ngaruh siano tayo to na irawat di rumah sakit kan ini namanya informasi. Kita orang Itali gini nabis semangat ay mada amar ma'ruf. Kalau dia tidak ikut pengajian atau nasuduh di misalnya imajilison tentukan ngake ita mga liginan ngay tandahan ay mana makna pengajian atau majelis ilmu seperti tarbiyatun nisa adalah amar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf? Mengajak orang bersikap baik. Maka pada Quran akan kita temukan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ajak orang untuk bersifat baik. Baru wa ya'muruna bil ma'ruf. Ajak orang bersikap baik. Dua hal yang berbeda. Pertama, kita dulu harus menjadi baik, berkata-kata harus baik, lalu akhlak, bertata krama, punya adab, sopan santun, baru bisa kita mengajak orang. Dari nasusah nainang palagition tangkala indara halak marsudu tiba arana paidai bangun na daw sa jumama biar dongan. Baru bisa nak buruan, kita gilong ulon balik kalak kan? Arana orang tidak merasa baik dengan kehadiran kita. Mungkin pangkuling ni mamarluk saja. Jadi anak ini merasa nyaman. Itu perjono. Jadikan dirimu baik,
baru bisa mengajak orang bersikap baik. Karena dong dede anak burui pala yuntang yalak ngalung nara ti pala na lain manguntang na rasude. Jadi masalahnya adalah di khair, dia tidak punya sifat baik. Cara dia mengajak orang berbuat baik sudah benar, itu namanya makruf. Jadi dua hal yang berbeda. Adong denon musi anak-anak burui khair berkata-kata manis dengan tangguh. Malamun numana mata yang mengkulingnya kan khair. Sikap niya mahemat, mangantang kana, mengajak kana. Ada kita gotong royong, kita karejo ono na digis. Tapi dia kadang-kadang tidak punya toyib. Deh, pala rodong anak bumi dah mana bau minyak kan? Tidak toyib. Jadi tiga hal ini punya penekanan yang berbeda. Jaga dirimu itu toyib. Jaga pangkulingmu ima khair. Jaga sikapmu ima makruh. Jadi untuk menjadi tiga-tiga ini maka barulah apabila dilakukan dengan semata-mata lillahi ta'ala, itulah ihsan. Ihsan artinya juga baik. Ihsan adalah beramal seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak bisa engkau melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Ihsan artinya baik. Tapi kebaikan yang dimaksud adalah tiga-tiganya sudah terkumpul. Dia sudah merawat tubuhnya, berangkat ke masjid dengan berhias atau mandi dulu atau merapikan pakaiannya, memakai mukena dengan yang baru atau yang bersih, itu thayyib. Lalu bertemu dengan orang, dia menegur, dia menyapa, itu khair. Lantas dia bertemu keluarganya, dia ajak untuk sholat, itulah makruh. Dilakukan tiga-tiganya lillahi ta'ala, itulah ihsan. Anggo orang sada saja indah bana auda buka rejo unon lillahi ta'ala dunia tengah ujungnya maridi pangkulinnya kasar nasujung diuntangnya ala kecilnya di owarna saja di mahazulia ala na ihsan. Jadi ihsan adalah kumpulan dari tiga sikap ini, thayyib, khair, makruh, jadilah ihsan. Baru apabila ini terus-menerus dipertahankan oleh seorang wanita, maka disebutlah wanita itu wanita solihah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, dia harus merawat dirinya, dia harus berkata baik pada suaminya, kepada anaknya, dia mengajak anaknya untuk berbuat baik, mengajak suaminya untuk berbuat baik. Misalnya antara khair dan makruh dawu seonon mangkulinya tulungan sama wasnya itu suaminya sopan. Songon na jolong tumalak mamiyo angkang ningna kan apala songon zanari umpung na ningna pala manen-nene kaya ngubara itong kuinang ling mamiyo abang ko mau balong na maway kan ling abang ni bisa ngamas niyo pala namas kan asal ulang ho ni babe ana na pala ba piyo ho na tu dia saja lo holangan berarti indah khair ay perkataan baik. Lalu ma'ruf yontang biarolongan or lagi adong orja injowot kedoita kan mayontang poy ng amantay orja ay ma'ruf sikap baik. Ada orang pesta bagaimana sikapmu, ada orang meninggal bagaimana sikapmu, itulah ma'ruf. Dilakukan mengharapkan keriduan Allah, berarti maraput poy ng ihsan. Sekali dua kali karejon ko, tulu kali marnoli-noli karejon ko, ima dan itu pun wanita solihah. Jadi orang yang menjaga sholatnya belum tentu wanita solihah. Orang yang menutup auratnya belum tentu wanita solihah. Memakai pakaian muslimah iya, tapi kan solihah itu dua hal yang berbeda dengan seorang muslimah. Baju busana muslimah, apakah dia solihah yang memakai? Belum tentu. Guna hari raya may pakaian kan, berarti tidak mana. Jadi orang yang maksud ni Allah ini terbahasan Al-Quran untuk menjadi wanita solihah. Nah, bagaimana kalau untuk anak? Untuk anak juga sama. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah? Pertama, jaga fisiknya.
milasnya dia ulang pa dia marmayam di batangay ka, ulang pa dia minum es danak mamon monon nang kusabulas sa julo manibong na mamusok lembong itaw sinere na natumak es krim kan, berarti dia tidak menginginkan anak yang solih dan solihah. Fisiknya dijaga, makanannya dijaga, menyobot isapahan mangan, menyobot kotu potang, malam hari dijaga. Apalagi on zaman na zaman Android, manombongan paduli we umak na orang tua lain, andigan dumodom ni danakon, andigan dumangan na orang nama asik main game kan, mamar HP. Berarti orang tua tidak menginginkan anaknya soleh dan solehah. Jadi anak yang soleh pertama jaga fisiknya, yang kedua ajari dia bertutur kata yang baik, memanggil ayahnya bagaimana, memanggil ibunya bagaimana. Kan rani manung ulang laki bawas minum ningia anu rumahnya. Ya jaran benda suri rumah mandokna. Uma minum ni mudona. Hoi nang sedang mendidik anak yang soleh mewah. Lalu bersikap baik. Bagaimana sikap seorang anak apabila ada kaca pecah, ada paku atau yang membahayakan, diajari. Itulah orang yang ingin anaknya soleh dan solehah. Kalau tidak terpenuhi, maka mustahil menjadi anak yang soleh dan solehah. Dari belum tentu yang pala ringgas anak misumba yang anak nasoli mudah anggun nasi rawat niya do diri niya nasumalo dia mangkuling sopan indah dong sikap niya misalnya maunggal ni dia ang gini kakak niya butuh pertolongan ngapa dulinya berarti indah makruh kan? Berarti bukan insan, berarti dia bukan anak yang soleh. Pertanyaan lainnya, apakah Jumada ridwahkun ko daganaki menjadi anak yang solih dan solihah? Jumada ujung lo kan? Lalu ahmad wahmu, ibu siapa pertanyaan kedua? Manunggu kita berdoa dohot bahasa ita kan? Ada yang bahasa Indonesia, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh atau dalam keadaan mencari Tuhan kondisi Tuhan kau nak tobang mau baik banyak ada kilang ringgas sumbayang. Nabi Ibrahim alaihi salam mengadu kepada Allah perihal anak-anaknya agar dijadikan anak yang soleh. Disebutkan dalam surah Al-Furqan, dalam surah Al-A'raf. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ido inang apil ido tiru ulang baik bahasa ita aso palay ben ko inang bahasa mo doa mo lupe palay ben ko doa so doa Nabi Ibrahim ayat Quran dungiman kung teruji ke ampuhan ni kabulkun Allah ada Nabi Ibrahim kan? Dan turun temurun orang sudah membaca itu. Anggo doahmi bahasa itu. Oh Tuhanku baik mana anak yang soleh. Kodo pinang mengucap kuli. Makanya lebih baik dihafal itu doa Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tapi sebelum Ibrahim punya anak, doa dia bukan itu. Menjadi tuntunan buat kita. Bagi yang tidak punya anak, doanya seperti doa Ibrahim waktu tidak punya anak. Rabbi habli minas salihin, surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, oh Tuhanku berikanlah kepadaku anak yang salih. Itu doanya. Untuk nasurung lo misalnya pemperniwa pun Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ana dong dusumuni marcari itu alhamdulillah Pak Ustaz na tobang mawarong mamarulur 50 tahun leng nawamal kun di doa ni dok Ustaz ini ya. Dungi biaru tu dagalaki doa ndarong butuh perubahan dan bayon. Pikir ada kilang ibahas dia ngado, umakna ngapina kawinau niya. Nah untuk ngapa ada kan? Dua itu anak lawar rumah tangga. On semua nikah di dua dunia. Na cocok negara dua ni surah As-Saffat ayat 100.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tapi kalau sudah punya anak, punya keluarga baru, surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi itulah untuk mengupayakan menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Kalau hanya menyuruhnya sholat, menyuruhnya berbuat baik, belum pas. Harus tuntunan naubatun doh. Toyib ijago ya fisiknya, khair bersifat baik ya, ma'ruf bersikap baik ya, dilakukan semata-mata lillahi ta'ala, sama dengan soleh dan solihah. Kalau hanya sholat berarti ihsan, kalau hanya puasa berarti hanya ihsan, tidak menjaga diri, tidak menjaga kata-kata, dan juga tidak bersikap baik. Jadi ibu sekalian, jamaah tarbiyatun nisa, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah mendesain kita untuk menjadi baik atau buruk. Kita hanya tinggal menjalani. Nama mandalaninya saja di tahun nama buruk. Maituntun Allah dan isina denggal, isina buruk. Isina gitu sungguh, isina gitu neraka. Maituntun Allah dan sendia matandana pangidahanna orang-orang yang solih dan solihah. Tentu jalan hidupnya golongan kanan, mau pengajian, mau sholat, mau melakukan kebaikan. Jadi yang boleh ngeradu pehoi nang mangkarjoon kebaikan berarti adong tando-tando na naging sungguh perdalananmu. Anggo betul-betul inang misalnya naging penon ni Allah manusia itu narako indaranyai pengajian ngawujud diikuti ia, sholat berjamaah pemaloso, yontang berbuat baik, berbuat kebaikan di masyarakat, indah berminat ia. Jadi halnya sumoninan ulang ipaksaon harus menjadi baik. Ulang ipaksaon. Anak-anak mawaling Allah tu Nabi Muhammad wa ma'alaikum bihafizin. Indah si parorot nalayho Muhammad ra'alay padingara alay nangkon Allah. Jadinya itu diterpaksa ontak ia ajak untuk menuju kebaikan. Allah sudah tentukan siapa yang baik di antara kita, siapa yang tidak baik. Nah, orang-orang yang baik ini kemudian hari akan diberikan kepadanya jiwa yang tenang. Imam wanita solihah atau perempuan yang solihah tadi akan mendapatkan ketenangan jiwa. Allah disebutkan ya Allah ini di balasan surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di waktu manusia nasolih dan solihah meninggal dunia, waktu sakaratul maut mardalan maruhi ujung pada. Karena minta ruh orang beriman akan diambil dari tempat di mana Allah menyuruhkannya. Ruh masuk sen ubun, sen ginjang ni ubun. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh dari ruhku kata Allah. Jadi tiupkan orang beriman, orang soleh dan solihah, ruhnya keluar dari situ. Mardalan maruhi sen ujung pak. Ya hampat mangali. Tapi yang talolan minas dobe lagi ajaran wan dia mainang roh mengajari alat asakarutul maut wan sabula siamun wan kanan ulang wan jolo wan balak ulang wan kiri wan kanan dos wan suping kanan do uzikko la ilaha illallah bopina keadaan koma otak kanan akan merespon. Dan malaikat juga datangnya dari sebelah kanan. Roma malaikat maut min sebelah kanan, maroban kain kapan dari surga dan minyak kasturi dari surga yang sudah ditaburi di atas kain kapan. Ipaumbangnya mai samping ni manusia yang beriman. Mangkuling maya di ubun-ubunnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ning malaikati adot alat na beriman. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i arbe keluar bohoni ya.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita mau pulang kehadiran Tuhanmu dalam keriduan. Maka roh itu keluar disambut dengan malaikat, diletakkan di atas kain kapan ini, dibawa melewati langit pertama. Di langit pertama dong Nabi Adam, malaikat pilih si bandamu disapai makhluk narong di langit pertama ya. Isaron paupung punay siyam jay don ne cabut mon kan ni umpung tay ma Adam alaihissalam. No siyam panyapungan Adam nausus marungan ruh ni paupun ninya. Semua makhluk di langit pertama memuji dan menyanjung. Sampai ke langit kedua sama, dibukakan pintu langit kedua. Siapa ini yang datang? Ditanya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka ada di langit kedua. Lalu malaikat juga bertanya, ini roh siapa? Ini roh orang penyambungan. Dia ahli ibadah, dia rajin sholat, cinta pengajian, cinta kebaikan. Semua memuji. Sampai langit ketiga, ada di situ Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat ada Nabi Idris, kelima ada Nabi Harun, keenam ada Nabi Musa, ketujuh ada Nabi Ibrahim. Baru kehadiran Allah. Sementara badan tinggal di dunia sedang diurus jenazahnya kan? Sedang. Di perjalanan malaikat sebenarnya hadis Isra Mi'raj waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ada Nabi Yahya dan Isa. Yang kemudian menjelang hari kiamat Nabi Isa turun ke bumi, tinggal sendiri Nabi Yahya. Langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat ada Nabi Idris alaihissalam. Lebih tinggi makom Nabi Idris daripada Nabi Yusuf. Lalu ada di langit kelima Nabi Harun alaihissalam, abang di Nabi Musa. 3 tahun lebih tua Nabi Harun. Baru di langit ke-6 ada Nabi Musa kalamullah. Di langit ke-7 Nabi Ibrahim Khalilullah. Gelar Khalilullah paling tinggi. Lalu Rasulullah di mana? Di atas itu, di mana malaikat, para nabi dan rasul tidak boleh melewati langit ke-7. Namanya alam lahu, alam ketuhanan. Itulah dalam hadis Isra Mi'raj Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha kan, Jibril tidak bisa mendampingi. Jadi roh kita akan melewati itu, langit pertama, kedua, ketiga sampai ke langit ke-7. Sampailah ke hadapan Allah, dipersembahkan roh kita. Allah juga memuji dan menyanjung. Lalu dikembalikan ke dunia. Itu perintah Allah. Kembalikan, hai malaikat, paulakon tubaran nenak borui, ini kuburkan kalai paulak tusi. Sementara kita kan sedang menyeling tajahizul mayit kan, baturena parinina mangkopenina manyolat kunna kan, baru memakamkan. Nah, seiring berjalannya waktu, ruh itu pun sedang menuju pulang, masuk ke liang lahat. Alat yang mamur pun pemakaman, ruhmi masuk batu badanmu. Ibege hodo pesangan dengan surah di solok ni alak na terakhir. Alak na terakhir murut sa pemakaman ini ibege hodo pinang surah di solok naik. Itinggal pun malak na beriman di sini. Maka Allah pun membukakan pintu surga baginya. Dan Allah luaskan makam dan kuburannya, Allah terangkan. Amal dia akan menjelma menjadi sosok makhluk untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dari nangko nabila bilinang persapaan di mungkar dan nakir, ngana mampan sangan diri di masa kubur. Amal lupahan kan, marruka man nabiuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Nangko nabili pokoknya baturi amalmu amal ini sangan digan sehingga tersunggut ko sabi hoy sino ho bayo aso dorong dengan pibangasal kuburan tenang ko siya ng puro aw mana amal mi palarong karnang kirnar aw dumangalusi ning amal ni ba lalu dia pun memandang ke surga sampai hari berbangkit. Ini nang tontonan surga saja may badinaw, tidak ingin lagi melihat dunia. Jadi alam barzah, arti barzah
hidup di antara dua alam, dia bisa memandang ke negeri akhirat, surga dan neraka ditampakkan, dan juga bisa menatap ke dunia, keluarganya semuanya nampak oleh matanya. Imam walakna beriman. Lalu kemudian di padang mahsyar waktu berbangkit, Allah sambung ayat itu. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, kemanihu margabung turombongan ni hamba-hamba kining Allah. Begitu kita bangkit dari alam kubur. Karena orang yang dibangkitkan di alam kubur berkelompok-kelompok. Dalam surah An-Naba Allah sebutkan yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ketika sangkakala ditiupkan, kamu didatangkan dalam keadaan berrombong-rombongan. Rombongan beriman, Rasulullah di depan. Lalu kita bangkit dari kubur, Allah perintahkan fadkhuli fi ibadi, kemanihu rombongan ni hamba-hamba kini Allah. Kita pun bergabung. Lalu berjalanlah ini menuju surga. Ketika di pintu surga baru Allah sambung ayat itu, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itu orang beriman. Tapi bayangkan, jika perempuan itu bukan wanita soleha, maka malaikat akan datang dari dari ujung jari kakinya, karena dia bukan orang soleha. Ahmaling malaikati, oh anak baru ni laknat ni Tuhan, morot mahosiani, indara morot, itarik punya sian ujung jari ni pati. Jadi mati pajolo ulu, baru leher, mbontok mangali tangan mangali, ia hapat milas lebih. Biasa nano may balai puskesmas sa rumah sakit jepitan na kan, ya pipkala yung sumontang mangukur supalas ternyata masih hidup. Pala sumoni inang ni hadupan mo mo pamat naman doa. Naging tunarang ko may belon ni Tuhan. Naik keluar sian pat orang beriman keluar dari ubun-ubunnya. Maka dengan doa kita itu semoga Allah mengampuni dosa kesalahannya. Diambil dari ujung jari kakinya, dibawa melewati langit pertama, kedua sampai langit kedua, semua mencela menghina. Nak bawa anak berbon, iselo dalam jiwa lalu kesalahannya, dikembalikan ke alam kubur. Luas kubur yang tadi bagi orang beriman, bagi orang-orang yang tidak beriman atau yang sedikit amal terasa sempit. Kan saya bolak mana yang lahati menek cukup nggak bisa, adong tangan balik kanan balik kiri nggak bisa, membalik ke kiri adong papan lawang neruk kursi bengalai kan, panutup nilah hati gelap bukan sehari dua hari. Alam na meninggal di zaman Nabi Adam sampai sanari leng ditoru tanoi. Ompung tay na meninggali na jono sampai sanari leng ditoru tanoi. Apalagi orang-orang yang sedikit amal akan tersiksa teraniaya. Sehingga Allah bukakan baginya pintu neraka, ia takut melihat neraka karena tertulis namanya, maka dia pun memandang ke dunia. Marharap mayaw sabar itabusinya sugari menyelamat dunia. Rupa lang anak marbana lo anak buru babere gara-gara di sabar itabusimon na tinggal pun mo. Api ari tinggal pun sugari hari Kamis na sugari kirim pun kalay diba. Atau hari Jumat iwaban anak mi sugari marimpak marsinukah tumasoji. Ternyata nalupa orang sungai. Doa orang yang hidup kepada orang yang mati Allah kabulkan, tapi doa orang yang telah mati kepada orang yang hidup tidak Allah kabulkan. Ang kabulkan Tuhan juga rinda cina kami daun hari-hari mengumpat saja orang tuanya. Oh Tuhan kuno janau pangulang-ulang burung kon anak kon harus sudah dia lain ngarung naman doa kulau. Bala manang Tuhan subhanahu kina jinga tidak muka boleh doahi. Doa orang yang mati kepada orang yang hidup tidak akan makbul, tapi doa orang yang hidup kepada orang yang mati akan Allah kabulkan. Gue bersugari mahabis ditawid wakul kali janyo. Kau ini tinggalkan bagas ditinggalkan ngadong ni kirim dia naik kan. Maksudnya ngadong ni si doa. Maka dia pun tersiksa di dalam, pada akhirnya juga akan dimasukkan ke dalam neraka.
Jadi hari ibadahnya suita kaji di hari dan sadarian untuk menjadi wanita solihah, maka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di akhir hayat kita akan menikmati, bahkan surga akan Allah janjikan. Tapi tidak cukup tadi hanya dengan sholat, dengan puasa untuk menjadi wanita solihah. Pertama, jaga fisikmu, jaga pangananmu, jaga matamu. Sumbayang saja pengatulai, tahajud saja pengatulai, yang pun namurun dijolongkan. Artinya harus ada hak mata. Puasa saja pengatulai, paling tidak seperti Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi jaga fisikmu, itu baik. Kedua, jaga sifatmu, berkata-katalah yang baik, bertutur kata, sopan santun. Yang ketiga, bersikap baik. Adong alangan kini, adong orja, adong tahun na diho, adong undangan kini ka hadiri. Sumulan doa ni Pak Abdul Muttalib dari ibu-ibu tanggal 6 September. Adong undangan na hadiri. Ang wala sudah undangan na mga tuloy magkihi kan. Ang wala meninggal nga perlu undangan kan. Pokoknya kini hadir Imam Makruh. Dia bilang bisa tuan maringkas tu. Dia pada berlebihan no kan. War lebih-lebih saja war rupiah hari-hari. Tujuh dia udah ni kalau mengalir langan. Isi dah meninggalin. Habis bina tu manjala kira lebih saja tu. Main ringkas nak kan. Ambil itu mah berlebihan. Imam Makruh. Baru dilakukan bukan untuk riya. Memang lillahi ta'ala. Itulah ihsan. Anak buruh mengerjakan ini tiap hari selama seumur hidup, maka inilah predikat wanita solihah yang kemudian Allah ambil ruhnya dari ubun-ubun, yang kemudian Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, lalu Allah masukkan ke dalam rombongan Nabi Muhammad untuk memasuki surga. Itulah kajian kita di majelis Tarbiyatul Nisa.